Aba Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami datang padamu, kami tahu bahwa kami tidak mampu berjalan sendirian. Kami perlu tuntunanmu Tuhan, bicara buat setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Nyatakan isi hatimu Tuhan, hati kami haus dan lapar akan Engkau. Engkaulah pusat daripada alasan kenapa kami ada hari ini Tuhan. Kami mau fokuskan diri kami kepada pribadimu, Engkau Tuhan yang menjadi pusat perhatian kami. Dan firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di pusat perhatian kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bicara buat setiap kami. Buat kami bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kami siap dengar firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu ini ya, kita belajar tentang karya Roh Kudus. Ya, kita tahu bahwa peristiwa Pentakosta, saya akan summary sedikit mungkin saudara yang baru pertama kali hadir, ya saudara bisa dapatkan seri khotbah ini di YouTube kita, di Facebook kita, saudara dapatkan secara lengkap supaya tidak sepotong-sepotong saudara. Ya saya summary saja sedikit, peristiwa Pentakosta yang terjadi 2000 tahun yang lalu di loteng atas Yerusalem, itu menandai sebuah pergantian perjanjian. Sebuah pergantian sistem operasi saudara. Sebelum peristiwa Pentakosta, orang Israel ada dalam sebuah perjanjian hukum Taurat. Orang Israel hidup di bawah sebuah sistem operasi di mana mereka harus berusaha menyenangkan Tuhan dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka harus berusaha dapatkan berkat Tuhan dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi istilahnya bahwa yang menjadi pusat itu bukan Tuhan, tapi diri mereka. Kalau mereka baik maka Tuhan baik. Kalau mereka gagal maka dari Tuhan akan menghukum mereka. Dan faktanya di dalam isi perjanjian hukum Taurat tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan. Ada 613 aturan yang harus ditaati dengan sempurna oleh orang Israel. Kalau gagal satu saja mereka ada di bawah kutuk. Makanya hukum Taurat menaruh semua orang di bawah kutuk saudara. Ya, dan tidak ada seorang pun. Mungkin saudara bertanya, kenapa Tuhan kasih hukum Taurat kalau tidak ada seorang pun yang bisa lakukan? Tuhan tahu orang Israel tidak mampu, tapi orang Israel tidak tahu bahwa mereka tidak mampu saudara. Kita ini manusia, kadang-kadang kita kepala batu. Kalau kita tidak jatuh, kita tidak tahu bahwa kita butuh juru selamat, saudara. Tuhan tahu itu, saudara. Makanya Tuhan izinkan manusia, orang Israel 1500 tahun di bawah sistem operasi itu, saudara. Nah, setelah Tuhan lihat tidak ada satu manusia pun yang bisa, bahkan Yesus hadir untuk menaikkan standar hukum Taurat. Sampai tidak ada seorang pun yang bisa lakukan itu, saudara. Ya, makanya dia naik di atas kayu salib. Dia naik sebagai kita. Dia bukan hanya naik untuk kita, tapi dia naik juga sebagai kita, mewakili kita di dalam Adam. Dia mati di atas kayu salib, dia dikubur sebagai manusia, sebagai Adam, dan waktu dia dibangkitkan bukan lagi di dalam Adam, tapi dia adalah sebagai Kristus ciptaan yang baru. Dia buat sebuah sistem operasi yang baru. Dia buat satu generasi manusia yang baru, yang tidak lagi di dalam Adam, saudara. Dan kita yang percaya kepada dia, kita semua ada di dalam Kristus. Makanya firman Tuhan katakan, barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama itu apa? Di dalam Adam itu sudah berlalu. Yang baru sudah datang, saudara. Nah, kita sebagai ciptaan yang baru, dan Tuhan sahkan itu di hari Pentakosta. Tuhan berikan Roh Kudusnya. Tuhan berikan pribadinya. Di dalam sistem operasi yang lama, manusia berusaha dengan dirinya sendiri. Di dalam sistem operasi yang baru, waktu Roh Kudus dicurahkan Pentakosta, Tuhan ganti sistem operasinya. Bukan dengan kekuatan manusia, dia berikan hidupnya sendiri yang berjalan dalam hidup saudara dan saya. Hari ini saudara, Tuhan tidak lagi cuma menuntun kita dari luar, tapi hari ini dia tinggal dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan waktu dia tinggal dalam hidup kita saudara, dia tidak bisa keluar masuk saudara. Beda dengan umat perjanjian lama. Umat perjanjian lama, Raja Daud pernah berkata, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Karena memang orang perjanjian lama tidak pernah bisa menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Tempat kediaman Allah, karena apa? Karena darah Yesus belum tercurah. Tapi di perjanjian baru, darah Yesus tercurah. Itu yang bisa buat Roh Kudus Allah tinggal dalam hidup saudara dan saya untuk selama-lamanya. Amin. Dan kalau dia tinggal dalam hidup kita hari ini saudara orang percaya,
Saya pikir dia hanya tinggal hanya untuk gaya-gayaan. Untuk apa dia tinggal dalam hidup kita? Minggu lalu kita belajar tentang satu analogi tentang Tuhan itu kasih fitur yang begitu banyak dalam hidup kita. Dengan kehadirannya, dia menjadi hidup kita hari ini. Ada begitu banyak fitur yang Tuhan kasih waktu dia tinggal dalam hidup kita. Dia bukan cuma tinggal cuma diam-diam. Tapi dia mau kita pakai semua fitur yang ada dalam sistem operasi yang baru. Dia tinggal dalam hidup saudara. Dia udah jadi milik saudara. Dia adalah kepunyaan saudara, saudara kepunyaan dia. Tapi saudara mesti aktifkan itu. Dan kita belajar, peristiwa baptisan Roh Kudus itu adalah peristiwa di mana dia diaktifkan salah satu fitur yang luar biasa yang Tuhan kasih buat anak-anaknya. Salah satunya adalah waktu mereka dibaptis Roh Kudus, mereka memiliki karunia untuk berbahasa lidah, saudara. Nah, karunia berbahasa lidah ini sering jadi kontroversi, saudara. Karena apa? Karena seringkali ya ini jadi sesuatu yang agak kontroversi dan ini seringkali menjadi perdebatan. Ada yang bilang bahwa karunia-karunia itu sudah tidak ada lagi, ya. Dan itu tidak ada lagi. Tapi ada yang berkata bahwa masih ada. Dan saudara, saya percaya bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu masih ada sampai sekarang. Amin, saudara. Ya, karena kita mengalaminya, saudara. Ya, kita alami itu. Dan saudara tahu kenapa jadi perdebatan? Karena di dalam Korintus itu, saudara, waktu Paulus menegur jemaat di Korintus karena mereka memakai bahasa lidah itu tidak pada tempatnya, mereka jadi terjadi kekacauan, saudara. Jadi karunia bahasa lidah itu ada yang harus diartikan, itu adalah untuk pelayanan kepada umum, saudara. Harus dibedakan ini, salah satu karunia ini. Ya, karunia bahasa lidah yang harus diartikan itu untuk membangun jemaat. Jadi kalau orang bicara dengan bahasa lidah di hadapan jemaat, kalau khotbah pakai bahasa lidah, bahasa roh, itu harus diterjemahkan. Kalau saya khotbah sama saudara pakai bahasa lidah, kira-kira saudara mengerti tidak, saudara? Saudara tidak mengerti kan? Ini yang Paulus bilang, ini harus diartikan, tidak ada gunanya. Tapi ada yang tidak perlu diartikan. Nah, minggu lalu kita belajar itu. Untuk membangun diri kita sendiri. Untuk membangun diri kita sendiri. Ini satu fitur yang Tuhan kasih. Dan hari ini saya akan bawa kita lebih lagi, saudara. Kalau saudara mau, saudara mesti ikuti, saudara. Ya. Dan hari ini saya akan tambahkan lagi. Di dalam Yudas pasal yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu. Dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang, katakan tetap berjuang. Untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Kenapa muncul ini, saudara? Karena Yudas sedang menulis kepada jemaat yang pada waktu itu mereka sedang disusupi oleh orang-orang yang kelihatannya orang lahir baru. Tapi mereka sebenarnya adalah orang-orang yang bukan lahir baru. Saudara, bukan berarti orang ada di gereja pasti lahir baru, saudara. Ya, bahkan sampai hari ini belum tentu orang KTP-nya Kristen itu pasti lahir baru. Pada waktu itu orang-orang itu masuk dan mereka bikin kekacauan, saudara. Mereka menyalahgunakan kasih karunia. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang ada, orang-orang lahir baru yang ada, murid-murid itu mereka menjadi down, mereka menjadi lemah, saudara. Mereka mulai menjadi lemah. Sebenarnya kita juga seringkali dalam hidup ini ketika kita menghadapi tantangan, kita menjadi lemah, saudara. Kita menjadi down dalam hidup ini. Kita melihat keadaan dunia, kita melihat situasi sekeliling kita. Kita melihat keadaan yang ada di sekitar kita. Akhirnya kita jadi down. Ini juga dialami dan ini sangat manusiawi. Dan Yudas memberikan sebuah nasihat. Ayo, kamu harus pertahankan imanmu. Pertahankannya bagaimana? Bukan dengan kita membela, ya demo, bela iman. Tidak ada, saudara. Bagaimana kita mempertahankan iman? Di dalam ayat 20 dan 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Bangunlah dirimu. Kata bangun inilah oikodomeo. Dari kata oikos itu rumah. Bangun rumah. Oikodomeo itu adalah ahli bangunan yang sedang bangun rumah, saudara. Membangun rumah. Nah, minggu lalu kita belajar bagaimana waktu kita berbahasa roh, kita bukan hanya bangun roh kita. Tapi kita bangun juga jiwa dan tubuh kita. Jadi yang menjadi rumah Roh Kudus itu siapa? Firman Tuhan berkata apa?
Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus atau rumah Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus. Jadi waktu kita berbahasa roh sebenarnya yang kita bangun itu bukan cuma roh kita. Tapi seluruh hidup kita, mulai roh, jiwa, dan tubuh. Kalau roh kita sih udah sempurna, saudara. Itu dimeteraikan sama Roh Kudus. Itu yang dijamin sama Tuhan. Disitulah keselamatan kita dijamin, saudara. Ya, tapi di sini katakan apa? Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Apa yang paling suci, saudara? Dalam bahasa Inggris saya katakan most holy. Bagaimana kita bangun iman kita di atas dasar yang paling suci? Nanti saya akan bawa kita masuk lebih dalam di ini, saudara. Tapi dikatakan dengan cara apa? Berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, kalau saudara ketemu kata berdoalah dalam Roh Kudus, itu selalu bicara tentang berdoa dalam bahasa roh, saudara. Ya, kalau dalam Alkitab dikatakan berdoa dalam Roh Kudus, itu pasti berdoa dalam bahasa roh. Karena Rasul Paulus berkata, waktu aku berdoa dengan bahasa roh, aku berdoa bukan dengan akal budiku. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka apa yang berdoa? Rohkulah yang berdoa. Ya. Jadi kalau berdoa dalam Roh Kudus, berarti roh kita yang berdoa. Karena Roh Kudus itu menjadi satu dengan roh kita. Kalau kita berdoa dengan akal budi, itu dengan jiwa kita. Ya, Tuhan hari ini aku butuh pekerjaan. Nah itu berdoa dengan akal budi. Ya, Tuhan aku butuh jodoh. Nah itu berdoa dengan akal budi, saudara. Tuhan aku lapar. Nah itu akal budi. Karena saudara bisa pikir. Saudara bisa renungkan. Tapi kalau berdoa di dalam roh, kita belajar minggu lalu, itu rahasia. Kita sendiri tidak tahu apa yang kita doakan. Tapi Roh Kudus itu tahu, saudara. Ya, Roh Kudus itu tahu sesuatu yang rahasia itu. Karena dia berdoa ganti kita. Dia berdoa bersama-sama dengan roh kita. Ya, dikatakan apa? Maka rohkulah yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku juga akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Amin, saudara? Ya, amin. Jadi saudara jangan takut. Jangan takut kalau saudara minta sama Tuhan yang belum menerima karunia berbahasa lidah. Minta sama Tuhan. Ya, minta sama Tuhan. Karena apa? Saudara, ini satu fitur yang luar biasa yang Tuhan kasih. Waktu saya mempelajari ini, saya semakin dibuat kagum sama Tuhan. Dan saya pakai, saudara, saya praktekkan, saya pakai. Dan saya ngalami sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya karunia bahasa lidah ini, Tuhan mau kita bukan hanya pakai di gereja. Waktu kita pakai, wah kita berbahasa lidah supaya kelihatan keren. Bukan, saudara. Bukan supaya saudara kelihatan keren. Bukan supaya saudara kelihatan lebih rohani, tidak, saudara. Tapi ini sebuah senjata yang Tuhan kasih buat kita. Dan itu kita pakai setiap hari, setiap saat. Rasul Paulus berkata, setiap saat berdoalah di dalam roh. Wah, setiap saat, saudara. Bukan berarti kalau saudara di jalan, lagi jalan ketemu orang saudara berdoa bahasa roh, nanti orang bilang saudara gila. Tidak, saudara. Bukan seperti itu, saudara. Ya, saudara bisa berdoa dengan bergumam, tapi saudara pakai itu. Saudara bangun diri, saudara. Yang ibu-ibu bisa sambil masak. Kalau saudara sudah dapat baptisan Roh Kudus dengan tanda karunia itu, pakai itu, saudara. Pakai itu, saudara. Jangan sia-siakan itu, saudara. Nah, bagaimana kita membangun diri kita di dalam dasar iman yang paling suci? Yudas berkata, berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Maintain your life with God, but you, beloved, building yourself up on your most holy faith. Most holy, ingat-ingat ini kata, most holy. Yang paling kudus. Dengan cara apa? Praying in the Holy Spirit, berdoa dalam roh. Itu akan buat apa? Keep yourself in the love of God. Wow. Keep yourself in the love of God. Waktu engkau berdoa dengan bahasa roh, itu menjaga dirimu tetap di dalam kasih Allah.
Tetap dalam kasih Allah itu bukan berarti engkau tetap berusaha untuk mengasihi Tuhan. Tapi engkau tetap menyadari betapa besar kasih-Nya dalam hidupmu. Kadang-kadang dalam hidup ini kita tidak mampu merasakan kasih Tuhan. Betul gak? Kadang-kadang dalam hidup ini waktu masalah begitu banyak, waktu tantangan begitu banyak, waktu situasi menghimpit hidup saudara, saudara tidak tahu saudara bagaimana caranya aku sadar akan kasih Allah. Berat, susah. Saudara berbahasa roh. Itu memelihara engkau. Engkau tetap bisa menyadarkan dirimu. Engkau tetap bisa menyadari kasih Allah dalam hidupmu. Saudara tahu Roh Kudus itu ditaruh dalam hidup saudara. Bukan untuk tunjuk kesalahan saudara. Bukan untuk menghakimi saudara. Roma pasal 5 ayat 5 berkata, Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara untuk mencurahkan kasih Allah di dalam hidup saudara. Amin. Itu main jobnya Roh Kudus. Untuk menyadarkan diri saudara akan kasih Yesus. Akan kasih Tuhan buat hidup saudara. Tapi dalam hidup ini kadang-kadang kita tidak bisa, ya sadar bagaimana, caranya sadar bagaimana, masalah banyak, pergumulan berat, tantangan banyak. Saudara, Tuhan kasih fitur ini, waktu engkau berbahasa roh. Itu kasih Allah engkau mulai rasakan. Caranya bagaimana? Bagaimana menjelaskan secara logika? Saya tidak tahu. Tapi firman Tuhan bilang seperti itu. Kadang-kadang kita tidak perlu tahu semuanya, saudara. Betul? Kita manusia ini kan semua harus masuk logika. Ini bagaimana caranya? Ini bagaimana caranya? Ya. Kadang-kadang kita tidak perlu tahu semuanya. Dan memang Tuhan tidak mau kita tahu semuanya. Maka Tuhan tidak mau kita makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan tidak mau kita tahu semuanya, saudara. Kalau kita harus tahu semuanya baru kita percaya. Susah, saudara. Makanya Tuhan bilang, percaya saja. Kalau Tuhan bilang, ya, misalnya Tuhan bilang apa? Engkau naik ke atas pohon, maka engkau akan diberkati. Kalau itu Tuhan suruh, kira-kira saudara lakukan tidak? Saudara mungkin tanya, Tuhan apa hubungannya pohon dengan berkat? Mungkin saudara bertanya-tanya, apa hubungannya? Tapi kalau Tuhan suruh, saudara, kalau Tuhan bilang, saudara tidak perlu tanya bagaimana caranya. Just do it. Amin. Just do it. Ini bukan iklan, saudara. Nah, ini diagram yang minggu lalu. Saya mau bawa kita lebih lagi supaya kita lebih mengerti, saudara. Ini gambaran hidup kita. Ya, manusia itu ada tubuh, ada jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Saudara bisa rasa senang itu karena Tuhan install yang namanya perasaan. Kalau robot, dia tidak bisa rasa senang, dia tidak bisa rasa susah. Karena apa? Tidak ada fitur perasaan dalam robot. Tapi manusia diciptakan Tuhan diinstal yang namanya perasaan. Dia bisa rasa sukacita, dia bisa rasa sedih, dia bisa rasakan hadirat Allah. Ya, ada kehendak, dia bisa berpikir, dia bisa punya keinginan. Makanya manusia sekarang mau ciptakan robot dengan seperti manusia, artificial intelligence, saudara. Tapi tidak pernah bisa, saudara. Karena Tuhan yang menciptakan tidak bisa disamai oleh manusia, ya. Dan kita yang sungguhnya ini roh. Nah, disinilah Roh Kudus itu menjadi satu dengan kita. Waktu kita lahir baru, ini yang baru, saudara. Roh kita ini baru, ya. Jiwa kita terus diperbaharui. Makanya perlu dengar firman, ya. Kalau jiwa kita diperbaharui, tubuh kita ini akan mengalami dampak dari jiwa yang diperbaharui. Kalau jiwa kita tidak diperbaharui, yang di sini akan dampak juga negatif. Makanya menentukan ini jiwa. Jiwa ini menentukan, roh kita udah aman. Tapi bagaimana caranya mentransfer apa yang ada dalam roh ini sampai ke tubuh di sini, saudara. Tapi Tuhan kasih satu fitur yang namanya bahasa roh di sini. Waktu kita berdoa dalam bahasa roh, inilah the most holy. Inilah the most holy. Saudara lihat, saya bandingkan dengan namanya tabernakel. Saudara pernah tahu tabernakel Israel? Tuhan suruh Musa bikin namanya tabernakel, saudara. Ini gambaran dari apa yang ada di sorga. Ya kalau kita lihat ini di luar ini ada namanya pelataran. Semua peralatan ini bicara tentang seorang pribadi namanya siapa? Yesus. Mezbah korban bakaran, ada bejana pembasuhan. Ya, ini di pelataran. Kemudian masuk di sini, ini ada ruang kudus.
Di ruang kudus ada 3 benda. Apa? Mezbah dupa, meja roti, dan kandil. Kemudian inilah the most holy. Inilah ruangan maha kudus. Ya, inilah ruangan maha kudus. Cuma ada berapa perabot? Satu perabot, saudara. Namanya apa? Tabut perjanjian. Inilah kehadiran Tuhan di sini. Nah, hari ini saudara, kita bisa lihat perbandingan. Ini gambaran dari kita juga. Makanya kalau saudara belajar tentang Tritunggal, dari sini sebenarnya kita bisa tangkap kenapa Allah itu Allah Tritunggal ya, 3 tapi 1. Jadi ini sebenarnya dari sini kita bisa lihat ya, tubuh, jiwa, roh. Ini kita 1, tapi kita punya 3 bagian saudara. Ini juga saudara, ini juga melambangkan hidup kita. Hari ini saudara, bait Allah itu siapa? Bait Allah itu saudara dan saya ya. Nah ada yang namanya tempat kudus dan ada yang namanya tempat Maha Kudus. Tapi kenapa tadi dikatakan berdoa dalam roh itu adalah the most holy. The most holy artinya ada di mana? Ada di sini. Saudara dari benda-benda ini mana yang melambangkan doa? Ini mezbah dupa. Mezbah dupa ini melambangkan doa, pujian, penyembahan. Nah, saudara ingat-ingat ya, ini ada di mana? Ruang kudus atau ruang Maha Kudus? Ini ada di ruang kudus. Ya. Tapi saya akan bawa kita lihat di dalam Ibrani pasal 9. Saudara perhatikan sungguh-sungguh ini. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Memang perjanjian yang pertama juga punya peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan satu kemah, yaitu bagian yang paling depan. Dan di situ terdapat kaki dian dan meja roti sajian. Bagian ini disebut tempat kudus. Ya. Di belakang tirai yang kedua terdapat satu kemah lagi yang disebut tempat, inilah the most holy saudara. Di situ terdapat apa? Mezbah pembakaran, ukupan dari emas dan tabut. Saya mau tanya, ini ayat salah tuh benar? Harusnya ini ada di mana? Ruang kudus. Tapi kenapa Ibrani 9 bilang di belakang tirai yang kedua terdapat satu kemah lagi yang disebut tempat Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus ada apa? Tabut perjanjian. Cuma tabut saja kan? Tadi di ruang kudus ada apa? Ada 3 benda ini. Tetapi di kitab Ibrani 9, coba kita kembali ke Ibrani 9. Di belakang tirai yang kedua terdapat satu kemah lagi disebut tempat Maha Kudus. Di situ terdapat apa? Mezbah pembakaran ukupan dari, salah tidak? Alkitab kita tidak pernah salah. Kenapa mezbah ini bukan di ruang kudus, tapi di ruang Maha Kudus. Dan dia ada bersama tabut perjanjian. Saudara tahu kenapa? Karena ini sesudah perjanjian baru. Sebenarnya yang pindah, itu coba kita kembali. Yang pindah ini bukan ini semua. Yang pindah itu cuma apa yang ada di atasnya. Coba ada tampilan gambarnya, mezbah ukupan seperti apa. Ini mezbah ukupan. Coba tampilkan altar of incense videonya. And thou shalt make an altar to burn incense upon. Of shittim wood shalt thou make it. A cubit shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof. 4 square shall it be, and 2 cubits shall be the height thereof. The horns thereof shall be of the same. And thou shalt overlay it with pure gold. The top thereof and the sides thereof round about, and the horns thereof. And thou shalt make unto it a crown of gold round about. And 2 golden rings shalt thou make to it under the crown of it, by the 2 corners thereof. Upon the 2 sides of it shalt thou make it, and they shall be for places for the staves to bear it withal. And thou shalt make the staves of shittim wood, and overlay them with gold. And thou shalt put it before the veil that is by the ark of the testimony, before the mercy seat that is over the testimony, where I will meet with thee. And Aaron shall burn thereon sweet incense every morning when he dresseth the lamps. He shall burn incense upon it. And when Aaron lighteth the lamps at even, he shall burn incense upon it, a perpetual incense before the Lord throughout your generations. Ye shall offer no strange incense thereon, nor burnt sacrifice,
nor meat offering, neither shall ye pour drink offering thereon. And Aaron shall make an atonement upon the horns of it once a year, Dan with the Harun blood harus of the sin membuat offering of pendamaian atonements. 1 tahun 1 kali. Once in the year shall he make atonement upon it throughout your generations. It is most holy unto the Lord. Most holy. Jadi saudara tahu, ini tempatnya di ruang kudus saudara. Cuma 1 tahun 1 kali, 1 tahun 1 kali, ininya ini dibawa sama imam, masuk ke dalam ruang maha kudus. 1 tahun 1 kali. Kapan itu? Pada hari raya pendamaian. Waktu hari raya pendamaian saudara, imam besar itu pertama dia harus mengorbankan 1 lembu. Dan kemudian dia masuk pertama kali dulu bawa darah lembu dan dia bawa ini, incense ini. Dia bawa ini namanya ukupan ini. Dan dia bawa masuk ke dalam ruang maha kudus. 1 tahun 1 kali, supaya apa? Di ruang maha kudus itu dipenuhi dengan asap saudara. Dipenuhi dengan asap. Ya, dipenuhi dengan asap dan imam itu tetap bisa hidup saudara. Dan karena dia ada bawa darah di situ saudara. Dia bawa darah dan juga itu dipenuhi dengan asap. Orang Israel menantikan di luar saudara. Untuk apa? Waktu imam itu keluar, dia akan mengucapkan berkat. Tapi sebelumnya imam akan bawa darah domba dulu, dipercikan 7 kali untuk mendamaikan orang Israel. Tapi setelah itu selesai, dia akan keluar dan dia memberkati. Dan selama 1 tahun ke depan, orang Israel itu dapat berkat. Karena 1 peristiwa itu sudah. Tapi itu harus terus diulang, terus diulang, terus diulang. Ya, nah kenapa di Ibrani pasal 9 itu bukan lagi ada di ruang kudus, tapi ini ada di ruang maha kudus. Saudara tahu kenapa? Karena karya Kristus saudara. Hari ini doa, pujian penyembahan kita bukan lagi hanya ada di ruang kudus. Saudara tahu di ruang kudus itu jiwa. Ini jiwa kita. Ini adalah roh kita. Waktu kita lahir baru, ini terbuka saudara. Waktu Yesus mati, ini dirobek sama Tuhan dari atas ke bawah. Dan tidak ada lagi pemisah. Sehingga apa? Ini mesbah dupa ini sudah ada di sini. Ini menggambarkan apa? Ini doa kita hari ini bukan lagi di sini. Memang kita masih bisa doa dengan akal budi. Itu benar, tidak ada yang salah. Tapi doa the most holy prayer, doa yang membangun, itu ada di sini saudara. Amin saudara. Mesbah dupa itu hari ini ada di sini saudara. Mesbah dupa itu bicara tentang doa. Ini doa dalam bahasa roh. Hari ini doa itu bukan dari sini, tapi ada di sini. Dan kita tidak perlu tunggu 1 tahun 1 kali. Kita tidak perlu tunggu 1 tahun 1 kali. Hari ini saudara bisa pakai kapan saja dalam segala situasi. Engkau ada di ruang maha kudus. Dan setiap kali engkau berdoa itu saudara, itu seperti ukupan yang naik di hadapan Tuhan saudara. Daud berkata, biarlah pujian penyembahan itu naik seperti dupa yang berbau harum di hadapan. Dupa itu apa? Dupa ini ukupan. Mesbah ukupan kita. Ukupan itu dalam bahasa aslinya katar, katakan katar. A primitive root ya, ini dari Strong dikatakan the idea of fumigation in a close place and perhaps thus driving out the occupants. Jadi untuk diasap, saudara pernah lihat rumah diasap? Orang-orang kan yang mesti keluar kan? Kalau itu diasap itu saudara, itu penuh dengan asap tidak? Tujuannya untuk apa? Membersihkan itu rumah supaya tidak ada kuman-kuman, bakteri semua diusir keluar saudara. Saudara tahu kata ukupan itu akar katanya adalah fumigation. Fumigation itu adalah diasap. Kita punya bait ini mesti diasap, dibersihkan. Bukan saudara isap rokok loh saudara. Ini artinya saudara, waktu kita sedang bakar ukupan, waktu kita doa dalam bahasa roh, itu seperti kita sedang membersihkan tubuh kita. Seperti itu diasap sama Tuhan, sama kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Untuk membersihkan kita. Saudara kenapa perlu dibersihkan? Apa yang perlu dibersihkan? Hari ini Tuhan tidak lagi membasuh dosa kita. Dosa kita sudah selesai saudara. Tapi yang perlu dibersihkan apa? Seringkali kita khawatir. Seringkali kita stres. Seringkali ada begitu banyak
ketakutan dalam hidup ini. Seringkali ada begitu banyak kekhawatiran dalam hidup ini. Seringkali ada begitu banyak hal-hal yang buat kita jadi takut. Dan waktu kita mulai berdoa dalam bahasa roh itu seperti diasap. Defumigation. Itu yang khawatir-khawatir diusir. Ya, yang buat kita jadi lemah. Dan saya praktekkan ini saudara. Dan saya bersyukur saudara, Tuhan itu sungguh baik. Dia tahu kita tidak mampu. Dia tahu kita lemah. Dia tahu kadang-kadang seringkali kita tidak mampu saudara. Makanya dia kasih kita sebuah senjata ini. Waktu engkau lemah, waktu engkau tidak mampu. Pakai ini. Membersihkan bait suci hidup kita. Supaya kita bisa memanifestasikan janji Tuhan dalam hidup ini. Nah saya akan bawa kita melihat polanya Tuhan Yesus. Di dalam Markus pasal 11 ketika dia mengutuk pohon ara. Di situ dikatakan dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tapi waktu ia tiba di situ ia tidak mendapat apa-apa. Selain daun-daun saja sebab memang bukan musim buah arah. Maka kata Yesus pada pohon itu jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun apa? Saya mau tanya sama saudara. Kira-kira pohon ara itu sudah mati tidak? Masih kelihatan masih hidup tidak? Masih. Kemudian setelah peristiwa ini, Yesus ngapain saudara? Ini berurutan saudara, ayat 15. Lalu tibalah Yesus dan murid-murid di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah. Mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang bawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tapi kamu telah menjadikannya apa? Sekarang saya mau tanya, siapa bait Allah hari ini? Saudara dan saya rumah doa. Amin. Tapi seringkali ada begitu banyak kotoran, ada begitu banyak hal yang buat kita tidak bisa berdoa. Yang buat kita tidak bisa sadar akan Tuhan. Yang buat kita akhirnya jadi malas ikut Tuhan. Ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tantangan. Makanya Yesus harus bersihkan itu bait Allah. Yesus harus bersihkan itu bait Allah. Dan setelah Yesus bersihkan bait Allah, persis ayat berikutnya. Pagi-pagi ketika Yesus dan muridnya lewat, maka mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah. Manifestasinya di mana? Di sini atau di sini? Di sini. Ini doanya. Nah ini menggambarkan seringkali waktu kita berdoa, kita perkatakan, Tuhan terima kasih, aku tahu Engkau ada bersamaku. Tuhan terima kasih, aku tahu masa depanku sudah Engkau jamin. Tuhan terima kasih, Engkau sudah berikan segala sesuatu buat hidupku. Tapi untuk melihat manifestasinya terjadi, itu butuh waktu kan? Butuh waktu kan? Tidak hari ini kau berdoa, langsung simsalabim, wah langsung kelihatan. Yang sering kita alami kan butuh proses waktu, betul ya saudara? Nah dalam proses itu saudara, apa yang Yesus lakukan? Dia bersihkan bait Allah. Dia bersihkan bait Allah. Sehingga waktu dia bersihkan bait Allah, manifestasinya itu bisa dilihat oleh murid-muridnya. Dengan cara yang sama hari ini. Waktu engkau berdoa dengan akal budi, kadang-kadang kau capek berdoa. Kadang-kadang kau lelah berdoa. Kadang-kadang kau udah capek, engkau tidak tahu harus berdoa seperti apa. Pakai bahasa roh. Waktu engkau pakai bahasa roh, itu seperti engkau sedang mengasapi. Tuhan sedang memberi asap. Ingat asap bukan rokok loh saudara. Tuhan sedang bersihkan setiap kekhawatiran mungkin. Setiap ketakutan. Setiap godaan-godaan yang lain buat engkau tidak fokus dengan Tuhan. Setiap gangguan-gangguan yang buat engkau jadi lemah. Itu dibersihkan. Begitu ada ukupan itu ada. Dia membersihkan semua area itu. Sehingga apa? Waktu engkau berbahasa roh, engkau tidak sadar manifestasi itu terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Di Bilangan 16 ada satu kejadian saudara. Ya,
Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya. Ini ukupan, saudara. Dari atas mezbah, saudara tahu, ukupan itu tidak boleh ambil apinya itu dari api sembarangan. Saudara tahu api untuk bakar ukupan itu harus dari mana? Dari mezbah korban bakaran. Nah ini gambaran tentang Kristus. Wah luar biasa saudara. Nanti kita akan di bagian akhir saya akan jelaskan ini. Taruhlah ukupan dan pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Saudara tahu mezbah itu gambaran korban Kristus. Ya mezbah korban bakaran. Jadi setiap doa yang kita naikkan itu harus berdasarkan yang apa yang Yesus kerjakan saudara. Tidak boleh yang lain. Nah itu yang menyukakan hati Tuhan. Nanti kita akan lihat di yang terakhir saudara. Musa bilang sama Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya yang diambil dari mezbah, taruhlah ukupan, pergilah dengan segera kepada umat itu, adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar. Ini kenapa? Waktu itu, saudara ingat kisahnya Korah, ya Korah, Datan dan Abiram, mereka suku Lewi, tapi mereka bilang, masa sih cuma Harun yang dipilih Tuhan, masa sih Musa yang dipilih Tuhan, kita kan orang Lewi juga, kita juga berhak, kita bisa jadi itu pemimpin, kita bisa jadi imam besar. Saudara tahu mereka mati gimana? Mereka matinya Tuhan buka tanah, mereka masuk hidup-hidup. Akhirnya besok orang-orang protes tuh, woi Musa ini kejam, masa dia lapor sama Tuhan, Tuhan sampai hukum orang Israel seperti itu. Langsung Tuhan marah saudara. Tuhan marah kalau saudara baca itu 14.000 orang mati. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Musa bilang, Harun ambil cepat itu, ambil itu ukupan, ambil ukupan, ambil ukupan. Maka Harun mengambil perbaraan seperti dikatakan Musa, berlarilah ia tengah-tengah jemaah itu. Dan tampalah tulah telah mulai, lalu dibubuhkannya ukupan, diadakan pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang mati dan orang hidup, berhentilah tulah. Wow. Jadi dia lihat orang-orang mati, dia lari cepat, dia bawa itu ukupan. Dia berdiri di tengah-tengah, ini orang mati, ini orang hidup. Saudara tahu, ini dahsyat saudara ukupan ini. Dan ukupan hari ini ada di the most holy. Waktu engkau berdoa dengan bahasa roh. Ada tulah di depan. Ada penghukuman. Ada hal-hal yang buruk. Saudara diluputkan dari itu saudara. Saudara tahu, kita juga hari ini diluputkan dari kematian kekal karena apa? Karena ada korban Yesus. Amin saudara. Tapi di depan kita ada banyak hal yang mungkin kita tidak tahu. Waktu kita berdoa dalam bahasa roh itu seperti ukupan yang naik. Ukupan itu menghindarkan kita dari tulah dan penghukuman, saudara. Nah, persembahan ukupan itu menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, api untuk bakar persembahan ukupan itu harus diambil dari mezbah korban bakaran. Jadi untuk bakar ukupan itu harus ambil dari mezbah korban bakaran yang ada di depan. Jadi saya renungkan ini artinya apa Tuhan? Ini artinya apa Tuhan? Saya seperti dapat sebuah impresi gini, waktu engkau berdoa bahasa roh, kadang-kadang bahasa akal budi kita itu terbatas saudara. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Saudara tahu apa yang paling menyenangkan hati Tuhan saudara? Apa yang paling menyenangkan hati Tuhan? Karya Kristus. Karya Kristus yang paling menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Bapa? Ketika kita datang padanya dengan mengingatkan dia akan karya anaknya. Jadi kalau saudara datang pada Bapa dan saudara ingatkan akan karya Yesus buat hidup saudara, itu yang paling menyukakan hati Bapa. Karena itu pengorbanan terbesar yang sorga buat hidup saudara dan saya. Maka setiap ujian yang kita naikkan, setiap doa yang kita naikkan, setiap firman yang kita beritakan, kalau itu berpusat pada Yesus dan karyanya, itu yang paling menyukakan hati Bapa. Amin. Tapi dalam hidup ini kadang-kadang kita tidak bisa dengan sempurna mendeskripsikan karya Kristus dengan kata-kata kita. Ingat, the most holy hari ini ada di mana? Ukupan itu ada di mana hari ini? Ada di the most holy, di ruang Maha Kudus. The most holy yang bisa engkau lakukan itu bangun imanmu. Waktu engkau berdoa dalam bahasa roh, engkau sedang menyenangkan hati Bapa. Amin. Engkau sedang menyenangkan hati Bapa. Karena apa? Roh Kudus yang paling tahu bagaimana menceritakan karya Yesus baik kepada kita maupun mewakili kita di hadapan Bapa. Hari ini Roh Kudus dalam hidup saudara. Dia bukan cuma
mewakili Tuhan buat saudara. Tapi dia juga mewakili kita di hadapan Bapa. Yang Bapa mau sampaikan tentang apa? Karya Kristus. Engkau diingatkan akan karya Kristus. Tapi engkau mau sampaikan pada Bapa apa? Karya Kristus. Bagaimana karya Kristus mengampuni dosa saudara. Bagaimana karya Kristus membuat hari ini saudara jadi ciptaan yang baru. Bagaimana karya Kristus menjadikan engkau milik yang paling berharga. Waktu engkau berdoa bahasa roh, itu menyenangkan hati Bapa. Karena apa? Roh Kudus itu selalu memusatkan perhatiannya kepada karya Kristus. Amin saudara.